Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Widya Pitaloka. Saya dari semester 3B dengan NIM 1914201052. Saya di sini akan melakukan presentasi tentang hipertensi. Di sini ada definisinya, yaitu suatu peningkatan tekanan darah dalam arteri dalam jangka waktu lama dan tanpa gejala, di mana tekanan abnormal tinggi dalam arteri meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan kerusakan ginjal, dan juga serangan jantung. Terus ada klasifikasi. Di sini ada beberapa hipertensi, yaitu hipertensi primer yang belum diketahui penyebabnya dengan jelas. 90% dari seluruh hipertensi. Faktor yang berperan dalam hipertensi primer yaitu dari umur, stres, psikologis, keturunan, perubahan jantung, dan pembuluh darah. Juga di sini ada hipertensi sekunder, yaitu penyebabnya juga belum diketahui pasti. Misalnya itu ginjal tidak berfungsi, pemakaian kontrasepsi oral, gangguan keseimbangan hormon, penyakit jantung, gangguan anak ginjal, stres yang parah, kehamilan, pemakaian narkoba, cedera isi kepala, pendarahan di otak yang berat atau tumor. Nah, di sini juga ada penyebab dari hipertensi. Yang pertama, pheochromocytoma atau tumor pada kelenjar adrenal. Terus yang kedua ada kegemukan atau obesitas. Ada juga gaya hidup yang malas olahraga. Terus ada stres juga, kenapa bisa stres? Peningkatan aktivitas saraf simpati, meningkatkan tekanan darah secara intramiten, tidak menentu. Bila stres berkepanjangan, tekanan darah menetap tinggi, angka kejadian di perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan. Terus yang kelima itu ada alkohol, kebanyakan mengonsumsi garam, perubahan jantung dan pembuluh darah, kelainan hormonal, terus penyakit ginjal, terus juga obat-obatan. Obat-obatannya yaitu pil KB, kortikosteroid, siklosporin, eritropoietin, kokain, penyalahgunaan alkohol, dan kayu manis dalam jumlah yang berlebihan. Dan penyebab lain yaitu koartasio aorta, preeklamsi pada kehamilan, porfiria intermiten akut, keracunan timbal akut. Yaitu ada gejala dari hipertensi, yaitu pusing, mudah marah, kepala sakit kepala, keluar darah dari hidung tiba-tiba, tengkuk terasa pegal, kelelahan, mual, dan muntah. Sulit bernapas setelah bekerja keras atau mengangkat berat, wajah memerah, sering buang air kecil, terutama di malam hari, telinga berdenging, dunia terasa berputar, sesak napas, jantung berdebar, dan gelisah, mata berkunang-kunang. Pandangan kabur, sukar tidur, tidak bisa tidur, gejala akibat komplikasi hipertensi, gangguan penglihatan, saraf, jantung, dan fungsi ginjal. Kadang juga penurunan kesadaran, penyebabnya itu bisa pembengkakan otak. Faktor pemicunya itu misalnya yang tidak dapat dikontrol, misalnya keturunan dari keluarga hipertensi. Yang dapat dikontrol, misalnya kegemukan, kurang olahraga, obesitas tadi. Konsumsi garam kebanyakan, menderita DM, kolesterol, darah tinggi, hidup penuh stres, gangguan jantung. Nah, akibat dari hipertensi itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Terus ada perdarahan selaput bening atau retina mata. Itu bisa menyebabkan kebutaan di mata. Terus ada juga penyebab jantung koroner. Terus kalau ke ginjal, kerusakan ginjal, gagal ginjal. Pengaturan agar tidak terkena hipertensi tersebut yaitu diet rendah garam, konsumsi garam,
diet ringan itu dari 3,75 sampai 7,5 gram per hari. Yang kedua, diet menengah yaitu di 1,29 sampai 3,75 per gram sehari. Diet berat lebih dari 1,25 gram. Diet rendah kolesterol dan lemak terbatas, diet tingkat serat, diet rendah energi bagi yang kegemukan. Nah, penanganan hipertensi primer menurunkan berat badan, mengatur diet, berhenti merokok, meningkatkan aktivitas fisik, olahraga teratur, mengonsumsi obat sesuai petunjuk dokter, pemeriksaan laboratorium dengan panel evaluasi awal hipertensi. Terus pengobatannya itu ada non-farmakologis, mengatasi obesitas, mengurangi konsumsi darah, ciptakan keadaan rileks dengan latihan relaksasi atau meditasi. Olahraga teratur, banyak makan buah dan sayur, berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol, dan berusaha hidup positif. Nah, yang dari farmakologis dengan obat-obatan, pengobatan hipertensi sekunder berdasarkan penyebabnya. Pengobatan hipertensi esensial menurunkan tekanan darah, memperpanjang umur. Menurunkan tekanan darah dengan obat antihipertensi. Pengobatan hipertensi sekunder tergantung penyebabnya. Penyakit ginjal menurunkan tekanan darah ke normal. Kedua, penyempitan arteri. Yang ketiga, tumor. Nah, makanan yang dapat menolong penderita hipertensi selain obat-obatan yaitu sumber vitamin C, sumber kalium, makanan tinggi serat, sumber asam lemak omega 3, sumber kalsium, minyak zaitun, bawang putih atau bawang bombay. Nah, pencegahannya itu dari pola gaya hidup yaitu olahraga, makan rendah lemak, mengurangi konsumsi kopi, berhenti merokok. Tidak mengonsumsi makanan kaleng atau makanan yang sudah diproses yang instan. Mengurangi asupan alkohol, mengurangi stres, mengurangi makan manis untuk menurunkan resiko diabetes yang berat, mengurangi konsumsi kolesterol dan garam, obat antihipertensi yaitu diuretik, beta blocker, pengganti kalsium, penghambat saluran kalsium, ACE inhibitor. Selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.